Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Febrian Abdillah. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang demokrasi liberal. Ini adalah tugas sejarah peminatan. Oke, langsung saja ke intinya. Pengertian demokrasi liberal. Demokrasi liberal atau demokrasi konstitusional adalah sistem politik yang menganut kebebasan individu secara konstitusional. Ini dapat diartikan sebagai hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah dalam demokrasi liberal. Keputusan-keputusan mayoritas dari proses perwakilan atau langsung diberlakukan pada sebagian besar bidang-bidang kebijakan. Pemerintah yang tunduk pada pembatas-pembatas agar keputusan pemerintah tidak melanggar kemerdekaan dan hak-hak individu seperti tercantum pada konstitusi. Lalu ada latar belakang ditemukannya demokrasi liberal. Demokrasi liberal pertama kali dikemukakan pada abad pencerahan oleh penggagas teori kontak sosial seperti Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean-Jacques Rousseau. Pada masa Perang Dingin, istilah demokrasi liberal bertolak belakang dengan komunisme ala Republik Rakyat. Pada zaman sekarang, demokrasi konstitusional umumnya dibanding-bandingkan dengan demokrasi langsung atau biasa juga disebut dengan demokrasi partisipasi. Artian demokrasi liberal adalah demokrasi yang menempatkan kalangan sipil sebagai pelaksana kedaulatan rakyat dan pemerintah. Menurut Wati pada tahun 2018, demokrasi liberal adalah sistem politik yang melindungi konstitusional hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Lalu ada tujuan demokrasi liberal. Demokrasi liberal dipakai untuk menjelaskan sistem politik dan demokrasi Barat, Amerika Serikat, Britania Raya, dan Kanada. Konstitusi yang dipakai dapat berupa republik seperti Amerika, India, dan Prancis, atau monarki konstitusional seperti Britania Raya dan Spanyol. Demokrasi liberal dipakai oleh negara yang menganut sistem presidensial seperti Amerika, sistem parlementer seperti Britania Raya dan negara-negara persemakmurannya, atau sistem semi presidensial seperti Prancis. Lalu di sini ada tokoh-tokohnya. Yang pertama ada tokoh Thomas Hobbes, adalah seorang filsuf Inggris. Hobbes terkenal karena judul bukunya yakni Leviathan pada tahun 1651. Yang buku ini menceritakan tentang bentuk-bentuk teori kontak sosial yang berpengaruh pada sekarang ini. Lalu ada tokoh kedua yakni John Locke, adalah seorang filsuf dari Inggris yang menjadi salah satu tokoh utama dari pendekatan empirisme. Selain itu, di dalam bidang filsafat politik, John Locke juga dikenal sebagai filsuf negara liberal. Bersama dengan rekannya yakni Isaac Newton, Locke dipandang sebagai salah satu figur terpenting pada eranya. Lalu ada tokoh ketiga yakni Jean-Jacques Rousseau, adalah seorang tokoh filosofi besar, penulis dan komposer pada abad pencerahan. Pemikiran filosofinya mempengaruhi revolusi di Perancis, lalu perkembangan politik modern dan dasar pemikiran edukasi. Akhir masa demokrasi liberal di Indonesia. Akhir demokrasi liberal, hal ini sekaligus meninggalkan UUDS 1950 yang sebelumnya berlaku. Selain itu terbentuk pula Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS yang berubah menjadi MPR, dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS melalui Dekret 5 Juli 1959. Secara resmi, demokrasi liberal berakhir dan dilanjutkan oleh demokrasi terpimpin. Kurang lebihnya mohon maaf. Maaf kalau ada kesalahan kata atau saya terbata-bata dalam membaca. Kurang lebih mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.